warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah studi teologi Islam ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ita Rahmania Kusumawati selaku dosen pengampu mata kuliah studi teologi Islam yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video presentasi ini yang bertujuan untuk menjelaskan tentang materi aliran Al-Mu'tazilah. Oke, langsung saja. Al-Mu'tazilah. Seperti kalian ketahui bahwa dalam agama Islam itu ada beberapa aliran yang sangat banyak. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam, seperti ada Nahdlatul Ulama atau bisa disebut NU, Muhammadiyah, Wahabiyah, LDII, dan lain sebagainya. Dalam video kali ini saya akan menerangkan tentang aliran Al-Mu'tazilah. Apa itu Al-Mu'tazilah? Al-Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis Islam. Sedangkan arti dari teologi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Tuhan. Sejarah pertumbuhan aliran Al-Mu'tazilah. Sejarah pertumbuhan Al-Mu'tazilah. Lahirnya aliran Al-Mu'tazilah yaitu pada abad ke-2 Hijriah, yakni pada tahun 105 sampai 110 Hijriah di kota Basrah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang artinya kesendirian atau memisahkan diri. Oke, saya akan menjelaskan cerita singkatnya, yaitu ada Wasil bin Atok dan temannya Amr bin Ubaid adalah seorang murid dari guru besar Hasan al-Basri. Nah, suatu hari ketika Hasan al-Basri sedang berpikir tentang pelaku dosa besar, kemudian Wasil tiba-tiba mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan mengatakan, orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan juga kafir, namun mengambil posisi di antara keduanya, yakni manzilah bainal manzilatain. Kemudian ia pergi meninggalkan majelis dan terus mengulang pendapatnya tadi. Dengan peristiwa tersebut, Hasan al-Basri mengatakan, Wasil menjauhkan diri dari kita, i'tazala anna Wasil. Dan pada akhirnya, Wasil dan beberapa temannya disebut kaum Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah muncul pada zaman dinasti Umayyah. Namun, al-usul al-khamsah pada awal periode dinasti Abbasiyah, yaitu tahun 132 Hijriah. Pemikiran Wasil bin Atok makin diperjelas oleh muridnya, terutama Abu Hudail dan An-Nazam. Lanjut, oke. Latar belakang munculnya Mu'tazilah sebagai aliran sebagai suatu teologis, yakni satu, adanya kontak antara umat Islam dengan pemikiran rasional Yunani yang berkaitan dengan kegiatan penerjemahan buku-buku Yunani di masa Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun.
Yang kedua, adanya serangan tentang ajaran kepercayaan atau ketuhanan Islam oleh musuh-musuh Islam dengan menggunakan logika filsafat sebagai media berpikir. Jadi, setelah mengetahui apa maksud dari Al-Mu'tazilah itu, yaitu tadi yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak lagi dikatakan iman dan tidak bisa dikatakan kafir. Yakni mereka mengartikan bahwa pelaku dosa besar itu disebut fasik, tengah-tengah, yaitu di bawahnya iman, di atasnya kafir, gitu mungkin ya. Menurut saya begitu. Terus, menurut kaum Mu'tazilah sendiri, Al-Quran dan hadis itu termasuk ciptaan, bukan wahyu gitu. Oke, lanjut saja. Sejarah perkembangan Al-Mu'tazilah dan bukti-bukti yang mendukung. Pada tahun 827 Masehi, Khalifah Al-Ma'mun menjadikan aliran Mu'tazilah sebagai madhab resmi negara. Sejak saat itulah aliran Mu'tazilah menjadi satu-satunya aliran yang boleh diikuti oleh umat Islam pada zaman dinasti Abbasiyah. Nah, dengan adanya pengakuan resmi dari negara ini, dari pemerintah, secara otomatis aliran Mu'tazilah mendapat perlindungan dan dukungan dari penguasa kala itu. Pada awalnya, mereka menyebarkan dengan cara lemah lembut, namun kelama-kelamaan mereka menggunakan cara kekerasan hingga pembunuhan. Puncak dari pemaksaan itu berkenaan dengan paham Al-Quran makhluk, hingga menimbulkan peristiwa Al-Mihnah. Apa itu peristiwa Al-Mihnah? Al-Mihnah yaitu pemeriksaan kepada para ulama ahli hadis dan ahli fikih oleh Khalifah Al-Ma'mun. Peristiwa Al-Mihnah yang digagas oleh para tokoh Mu'tazilah pada awalnya mereka maksudkan untuk memperkuat dominasi dan meningkatkan popularitas Mu'tazilah. Namun, pada kenyataannya peristiwa ini malah memperburuk daya tarik Mu'tazilah di mata umat Islam. Hal ini menjadi titik awal kemunduran kelompok Mu'tazilah. Singkat cerita, dalam peristiwa Al-Mihnah sendiri, Ishaq telah memeriksa kurang lebih 30 orang dari ahli hadis dan ahli fikih, dan mereka pun sepakat mengakui kemakhlukan Al-Quran. Namun di antara 30 ulama tersebut ada 4 orang ulama yang tidak mau mengakui tentang kemakhlukan Al-Quran. Keempat ulama itu pun dipenjara. Dan sering berjalannya waktu, lambat laun mereka pun mengakui kemakhlukan Al-Quran sehingga mereka dibebaskan. Tetapi, sebelum Muhammad ibnu Nuh bebas, Khalifah Al-Ma'mun telah meninggal dunia. Sehingga Al-Mihnah pun diteruskan oleh penggantinya yaitu Al-Mu'tasim. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan berganti kekuasaan hingga sekitar tahun 395 Hijriah, Muhammad Al-Ghazwani berkuasa sampai ke Irak. Dia seorang ulama madhab Sunni dan Syafi'i, menyampaikan pengumuman tentang larangan mengikuti aliran Mu'tazilah di wilayahnya. Dan semua buku-buku tentang Mu'tazilah dibakar olehnya. Akhirnya, Al-Mutawakkil menghapus aliran Al-Mu'tazilah sebagai madhab resmi negara pada tahun 848 Masehi. Sebenarnya kemunduran Al-Mu'tazilah juga didukung dengan lahirnya aliran Asy'ariyah atau yang biasa disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ajaran-ajaran aliran Asy'ariyah ini sangat tradisional sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Inilah yang menjadi alasan mengapa Al-Mu'tazilah itu tenggelam gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Tokoh-tokoh, mohon maaf, kembali ya. Oke. Inti dan ajaran pokok aliran Mu'tazilah.
Kaum Mu'tazilah memiliki 5 doktrin atau ajaran pokok yang lebih dikenal dengan al-usul al-khamsah, yakni diantaranya 1 al-adil atau keadilan Tuhan. Semua umat muslim pasti mempercayai keadilan Tuhan, ya kan nggih? Bagi kaum Mu'tazilah sendiri, arti keadilan Tuhan adalah meletakkan segala pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya. Kalau kita mengartikan itu keadilan seperti gini, Allah akan memberi pahala kepada orang yang taat dan memberikan seorang hamba hukuman jika mereka melanggar perintahnya gitu. Nah, dalam arti lain menurut Al-Mu'tazilah, Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik terhadap hambanya, al-sholah wal aslah. Tuhan menciptakan makhluk berdasarkan tujuan dan hikmah kebijakan. Tuhan tidak menghendaki keburukan, juga tidak memerintahkannya. Yang lanjut, yang kedua adalah at-tauhid atau keesaan Tuhan. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, dan kaum Mu'tazilah menolak sifat-sifat jasmaniyah karena akan membawa tajsim, penjasmanian, dan tasybih, penyerupaan. Menurut Abu Hudzail pernah berkata, Tuhan mengetahui dengan ilmu dan ilmu adalah Tuhan. Begitu beliau berkata. Dengan demikian, kaum Mu'tazilah mengartikan at-tauhid yaitu pengetahuan dan kekuasaan, yaitu zat dan hakikat Tuhan, bukan sifat yang ada pada zatnya. Yang ketiga adalah al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad wal-wa'id artinya adalah janji dan ancaman. Prinsip ini merupakan lanjutan dari keadilan Tuhan. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa keadilan Tuhan itu tercermin dengan Allah memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang taat, patuh, dan Allah akan memberi hukuman pada hamba-hambanya yang melanggar. Namun ada satu pendapat dari kaum Mu'tazilah yang menyatakan bahwa kemaksiatan tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Gitu. Yang keempat adalah al-manzilah bainal manzilatain. Prinsip inilah yang menyebabkan Wasil bin Atok menjauhkan atau mengasingkan diri dari gurunya, yaitu Hasan al-Basri, yang menurut Wasil bin Atok, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak menjadi kafir dan tidak pula tetap iman, mukmin. Namun mereka dinamakan dengan fasik. Dan yang terakhir adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang perintah berbuat baik dan mencegah berbuat buruk, yang merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim, bukan hanya untuk kaum Mu'tazilah sendiri. Oke, lanjut. Maaf tadi judulnya di depan nih. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Di antara tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah adalah sebagai berikut, yakni ada Wasil bin Atok al-Ghazal, Abu Hudzail al-Allaf, Ibrahim bin Syarr an-Nazam. Oke, ada Abu Ali ibnu Ali al-Jubai, Bishr ibnu al-Mu'tamir, Jarullah Abul Qasim Muhammad bin Umar, Abul Hasan Abdul Jabbar ibnu Ahmad ibnu Abdullah al-Hamazani al-Asadi, Muammar bin Abbad, dan al-Jahiz. Yang pertama adalah Wasil bin Atok al-Ghazal. Beliau adalah orang yang pertama kali mencetuskan ajaran al-Mu'tazilah, sehingga beliau diberi gelar Syekh Mu'tazilah wa Qadimuha. Dan yang kedua ada Abu Hudzail al-Allaf, yaitu salah satu tokoh Mu'tazilah yang lahir di kota Basrah pada tahun 135 Hijriah. Abdul Hudzail adalah seorang filosof Islam, dan beliau juga banyak membaca buku-buku Yunani sehingga memudahkan beliau untuk menyusun ajaran Mu'tazilah yang bercorak filsafat. Dan juga ada Abu Ali ibnu Ali al-Jubai. Beliau adalah ayah tiri dari Abu Hasan al-Asy'ari.
pemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir pada tahun 135 Hijriah juga. Selanjutnya ada Abul Hasan Abdul Jabbar Ibnu Ahmad Ibnu Abdullah Al-Hamazani Al-Asadi. Beliau hidup di masa kemunduran Mu'tazilah. Dengan beberapa tulisannya, ia ingin mengembangkan dan menghidupkan kembali paham Mu'tazilah. Untuk penjelasan dari tokoh-tokoh Mu'tazilah, itu saja. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni ada simpulan terakhir. Jadi, dari pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa aliran Mu'tazilah lahir pada abad kedua Hijriah yang diawali dengan peristiwa Wasil bin Atha dan temannya Umar bin Ubaid yang mempunyai perbedaan pendapat dengan sang guru yakni Hasan al-Basri tentang orang Islam yang melakukan dosa besar atau pelaku dosa besar gitu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Wasil bin Atha adalah pendiri Al-Mu'tazilah. Pada awalnya, Mu'tazilah dijadikan sebagai aliran resmi negara sehingga mendapat dukungan dan perlindungan kuat dari negara. Hal inilah yang menjadikan aliran Mu'tazilah berkembang pesat. Namun, kemudian Al-Mu'tazilah mengalami kemunduran setelah adanya peristiwa Al-Mihnah, yakni pemeriksaan kepada para ulama ahli hadis dan ahli fikih oleh Khalifah Al-Ma'mun. Sehingga pada abad ke-5 Hijriah, aliran Al-Mu'tazilah mengalami kemunduran yang dibarengi dengan hancurnya kota Baghdad. Maaf, kelewat. Dalam aliran Mu'tazilah ada 5 doktrin yang dikenal yang disebut dengan Al-Usul Al-Khamsah, yang diantaranya ada Al-Adil atau keadilan tadi, At-Tauhid, keesaan Tuhan, Al-Wa'ad wal-Wa'id, Manzilah bainal manzilatain, dan Al-Amru ma'ruf wa Nahi al-Munkar. Dan di antara tokoh-tokoh Mu'tazilah ada Wasil bin Atha, Abul Al-Huzail Al-Alaf, Abu Ali Muhammad Ibnu Ali Al-Jubai, Bishr Ibnu Al-Mu'tamir, dan Syekh Abdul Jabbar, Muammar bin Abbad, dan terakhir ada Al-Jahiz. Dan terima kasih. Sekian pemaparan tentang aliran Al-Mu'tazilah yang dapat saya berikan, yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya yakin dalam video saya ini pasti banyak kekurangan gitu. Sekian, syukron. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.